Hai, Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu sekali lagi di dalam hadirat Tuhan. Mari pagi hari ini dengan ucapan syukur kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyenangkan Tuhan lewat kehidupan kita. Melalui penyembahan kita kepada Tuhan dari hati yang mengasihi. Saya percaya seperti kata Alkitab bahwa Tuhan itu bertakhta di atas pujian umatnya. Maka waktu kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, Tuhan itu ada di situ. Kalau takhta Tuhan dibangun, maka seluruh eksistensi Tuhan ada di sana. Kekuatan yang baru, iman yang baru, pengharapan yang baru ada di situ. Karena itu pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu ini dengan hati kita. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi mari katakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang mengasihinya. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia
untuk melayanimu. Sekali lagi mari angkat tanganmu, katakan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, kami mau setia melayanimu sampai akhir hidup kami. Sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan. Hati kami bersyukur, pagi ini kami bersyukur. Kiralah mata darah-Mu. Haleluya. Kiralah mata darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami memuji menyembah-Mu. Hati kami haus akan Engkau, sebab hadirat-Mu di sini Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Itu yang ku ingini, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kiralah matakan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, kiralah matakan darah-Mu. Kiralah mayasi. Haleluya. Thank you Lord. Tak pernah ku takut lagi menghadapi apapun, sebab yang menyertaiku Allah yang besar, lebih besar dari segala persoalan. Dia Allah yang setia, menguatkan hatiku, memberi pengharapan yang baru. Karena itu hai umat Tuhan, jangan takut, jangan gelisah hatimu, sebab yang menyertaimu Dia setia sampai selamanya. Tuhan setia. Letakkan hidupmu padanya, bawalah perkaramu kepada Tuhan. Dia akan menolongmu dengan keajaiban dan mujizatnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari katakan ini. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya.
Saya mau cinta Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Saya mau, amin, cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Tiap kali kami menyebut nama-Mu, hati kami bergetar ya Tuhan. Oh, betapa dicintai tempat kediaman-Mu. Hatiku hancur karena merindukan pelataran-Mu lebih dari segalanya. Thank you Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu pagi ini. Ini yang tidak boleh berubah di hati kami. Cinta akan Engkau, cinta akan rumah-Mu itu yang tidak boleh bergeser di hati kami ya Tuhan. Haleluya. Oh rataka mabore mushikandarana. Irala matakorana matakara. Biar hati kami terus menjadi orang yang terus mengasihi-Mu, mencintai-Mu ya Tuhan. Apapun yang kami alami, persoalan yang kami hadapi tidak boleh mendikte hubungan kami dengan Engkau. Baik atau tidak baik keadaan kami hari ini punya persoalan atau tidak punya persoalan. Biar cinta kami kepada Tuhan semakin besar. Itu yang tidak boleh berubah di hati kami ya Tuhan. Sampai akhir hidup kami. Sampai kami menutup mata. Biar kami kedapatan menjadi orang yang terus mengasihi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini firman-Mu berbicara buat kami. Firman-Mu yang menuntun kami. Firman-Mu yang menolong kami untuk hidup dalam kebenaran. Dalam prinsip nilai kebenaran firman-Mu. Itu yang membuat hidup kami berkemenangan di dalam Engkau. Iman kami bertumbuh oleh karena firman-Mu. Oh kami haus, kami lapar untuk terus mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu itu yang terus hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Wow. Saya merasa hadirat Allah yang luar biasa pagi ini. Saya percaya di rumah Anda pun Tuhan sanggup untuk melawat kita semua. Amin. Di dalam situasi apapun saudara, satu hal yang tidak boleh berubah di hidup kita. Apa itu? Kasih kita kepada Tuhan. Saudara, itu yang membuat kita ini bisa kuat menghadapi apapun. Kasih kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu yang membuat mata kita akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Nah untuk itu mari kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Nah sebelum saudara kita lanjutkan perenungan firman Tuhan. Saudara, kalau hari-hari ini Anda ada dalam permohonan doa, masukkan permohonan Anda di live chat yang sudah dibuka. Masukkan aja di situ, nanti
di ujung dari acara ini saya akan berdoa buat Anda. Dan saya percaya bahwa mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-22. Ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-29. Saya akan bacakan ya. Amsal pasal 22 ayat 17. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Nah, dari sini kita bisa belajar, saudara. Ya, dari ayat-ayat yang kita baca ada sebuah perenungan yang harus kita mulai renungkan dan kita mulai belajar percaya di dalamnya. Nah, saya akan berikan judul perenungan hari ini adalah menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Ya, ayat 19 saya baca buat Anda ya. Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang. Ya, kepadamu. Ya, Amsal ini mengatakan kepada kita bahwa supaya engkau menaruh kepercayaan. Saudara, dalam hari-hari seperti ini, saudara, keputusan untuk meletakkan kepercayaan kepada Tuhan itu menjadi sangat penting. Kenapa? Saudara, banyak di antara kita hari-hari ini sedang mengalami sebuah persimpangan jalan. Apalagi hari-hari ini ada banyak sekali orang yang mengalami masalah di dalam ekonomi, ya, mungkin di dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Anda sepertinya seolah-olah di persimpangan jalan. Keputusan apa yang harus Anda ambil. Kadang-kadang kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang susah di dalam kehidupan kita. Tetapi Alkitab menasihatkan supaya Anda dan saya menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Artinya di situasi apapun kita ini belajar meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sampai pada sisi level apa kepercayaan kepada Tuhan. Sampai pada level ini loh, seperti kata Abraham waktu itu berkata bahwa kalau aku ini bahkan gak punya alasan untuk percaya, aku tetap percaya. Nah saudara, kepercayaan kepada Tuhan itu adalah keputusan. Ya, sekalipun mungkin Anda tidak menemukan alasan, tapi paling tidak Anda menemukan satu alasan. Apa itu? Firman Allah. Firman Allah adalah janji Tuhan buat hidup kita. Dan saya percaya bahwa janji Tuhan itu pasti tergenapi buat hidup kita. Katakan amin. Pasti tergenapi. Karena itu menaruh kepercayaan itu adalah sebuah tindakan, sebuah keputusan kita untuk tidak pindah kepada yang lain. Atau tidak meletakkan kepercayaan kepada yang lain. Kita cuma berharap kepada Tuhan. Nah, untuk itu pagi ini ada 3 hal yang harus kita renungkan. Bagaimana kepercayaan kita tetap kuat di hadapan Tuhan. Amin. Nah, yang pertama kita akan baca ayat 17 sekarang. Ayat 17 ya. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Dikatakan hikmat ini berteriak atau berkata kepada Anda, berilah perhatian kepada pengetahuanku. Artinya begini, saudara, kalau Anda belajar untuk membangkitkan kepercayaan,
atau berdiri dalam posisi orang yang percaya, maka yang pertama adalah ini, berilah perhatian kepada hikmat Tuhan. Saudara, dalam hidup kita ini hikmat Allah itu menuntun hidup kita. Dan waktu hikmat Allah itu selalu menuntun hidup kita, kadang yang diserang itu adalah apa? Pengertian kita sendiri. Kadang kita ini mencoba berjalan dengan pengertian kita sendiri. Nah, orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan adalah orang yang membuka telinganya kepada hikmat Tuhan. Dan saya seringkali bilang bahwa hikmat Tuhan itu menyerang kedagingan kita. Hikmat Allah itu akan memukul semua kedagingan hidup kita. Tapi orang yang meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan, orang ini adalah orang yang akan berdiri teguh di dalam semua kepercayaan kepada Tuhan. Lalu yang kedua apa? Orang ini pasti mengalami apa? Perubahan. Orang yang menaruh perhatian kepada hikmat Tuhan pasti mengalami perubahan. Perubahan dalam apa? Dalam sikap hidupnya. Karena sikap orang percaya dengan sikap orang tidak percaya itu beda banget, saudara. Karena itu, saudara, waktu kita belajar menaruh kepercayaan kepada Tuhan, maka ini yang perlu kita taruh juga apa tuh? Perhatikan hikmat Allah dalam hidup kita. Ya, jalan-jalan Tuhan ada pada hidup kita. Karena penyakit kekristenan salah satunya adalah ini loh. Kita itu tahu Tuhan, tapi kita tuh nggak percaya kepada Tuhan. Contoh di Alkitab ya. Contoh di Alkitab dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-7. Ya, Yohanes pasal 5 ayat 7 saya bacakan buat saudara. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini adalah seorang yang 38 tahun sakit lumpuh, sakit. Ya, dia terus berada di kolam Bethesda. Ya, kalau kepercayaan mereka begitu kolam itu bergoncang, itu mereka harus cepat masuk ke dalam kolam. Orang yang pertama masuk itu yang mengalami mujizat. Nah, orang ini 38 tahun ada di situ sakit itu, dan orang ini adalah orang yang menderita. Ya, orang yang menunggu mujizat seolah-olah mujizat itu datang daripada air itu sendiri. Padahal Yesus ada di situ. Nah, coba lihat, orang ini berkata kepada Tuhan. Dikatakan begini, dia jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan. Jadi orang ini memanggil Yesus dengan pakai kata Tuhan. Berarti orang ini tahu bahwa yang berdiri di depannya adalah Tuhan. Dia menyebut Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, orang ini kenal atau tahu, tetapi orang ini tidak percaya. Kata kalimat berikutnya apa? Tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara, ini yang perlu kita perhatikan di hidup kita. Kadang-kadang sikap kita seperti orang yang lumpuh ini. Ya, 38 tahun ini. Orang yang sakit sebenarnya, 38 tahun ini. Dia tahu Tuhan, tapi dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan, tapi dia tidak percaya kalau Tuhan itu dekat dengan hidupnya. Tuhan itu setia dengan hidupnya. Orang ini tahu Tuhan, tapi dia tidak percaya kalau Tuhan sanggup menolongnya. Padahal Yesus ada di situ. Yesus berdiri di dekat orang itu. Dia tidak percaya. Lalu yang kedua apa? Orang ini adalah orang yang suka menyalahkan situasi. Orang ini gampang mengeluh. Iya, aku mau masuk tapi orang lain lebih mendahului aku. Orang gak ada yang gotong aku, gak ada yang bantu aku. Dan lain sebagainya. Selalu perhatiannya kepada situasi keadaannya. Dia lupa bahwa ada Yesus di situ. Atau dia gak tahu ada Yesus yang sanggup menolongnya. Perhatiannya cuma dicurahkan kepada beban hidupnya. Saudara, orang yang cuma melihat beban hidupnya. Ini yang terjadi apa? Kepercayaannya mulai dikikis. Karena apa? Kekhawatirannya akan menjadi besar. Karena itu biar pagi hari ini kita belajar menaruh kepercayaan kepada Tuhan dengan cara ini. Biar kita mulai memberikan perhatian kepada hikmat Tuhan. Saya percaya sampai hari ini Tuhan masih sanggup untuk menolong Anda dan saya. Tuhan memberikan hikmatnya untuk kita ini berjalan di dalam pertolongan Tuhan.
Supaya tepat waktu-waktunya nanti Anda akan melihat bagaimana Allah itu setia menolong hidup Anda dan saya. Amin. Amin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Yang kedua, bagaimana kita ini adalah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Lalu yang kedua ayat yang ke-24 dan 25. Coba baca ya. Nah, ayat 24 dan 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya. Dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Saudara, untuk menjaga kepercayaanmu kepada Tuhan, maka faktor yang kedua yang Anda perlu perhatikan adalah komunitasmu. Alkitab ini jelas berkata begini, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Apa sih artinya? Orang yang lekas gusar itu adalah orang yang disetir oleh perasaannya sendiri. Orang ini adalah orang yang perasaannya mendominasi seluruh hidupnya. Dia cuman melihat apa yang di depan mata. Dia adalah orang yang tidak pernah memperhatikan ada kuasa Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Orang ini adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia cuma percaya dengan perkataan orang lain. Dia percaya dengan pandangan matanya sendiri, perasaannya sendiri. Dan hidupnya didrive oleh perasaannya. Sehingga orang ini gampang gusar, gampang menjadi orang yang pemarah, ya, takut, khawatir, dan lain sebagainya. Anda bisa bayangin kalau Anda bergaul dengan orang seperti ini. Kalau Anda bergaul dengan orang seperti ini, pastikan Anda adalah orang yang akan menolong orang ini. Tetapi kalau Anda mulai terlibat di dalamnya, kekhawatirannya akhirnya mempengaruhi Anda. Perhatikan komunitas seperti ini. Ya, komunitas kita ini akan mempengaruhi gaya hidup kita. Mempengaruhi kepercayaan kita kepada Tuhan. Komunitas kita ini akan membuat kita ini susah bertumbuh kalau komunitasnya tidak baik. Karena itu Alkitab mengingatkan, jagalah komunitas kita. Dengan siapa Anda bergaul, dikatakan ayat 25, supaya engkau, ya gini, ayat 24 ya supaya nggak bingung. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan apa? Dengan tingkah lakunya. Perhatikan komunitas. Saya waktu yang lalu ada di Manado, saudara. Ya, di Manado waktu saya ada pelayanan, saya merintis gereja Mawar Syaro di sana. Lalu ya saya banyak pelayanan, tapi saya juga harus melihat kesehatan saya. Ya karena itu saya ingin olahraga waktu itu dengan jemaat. Ya ayo kita main bulu tangkis, saudara. Ya main bulu tangkis. Kita sewa 2 lapangan. Nah ternyata hari yang kita tentukan itu banyak orang yang tidak bisa. Ya, hari pertama kumpul cuma 5 orang. Aduh, ini 2 lapangan, mainnya cuma 5 orang. Waduh, itu 1 lapangan bisa nganggur, nggak kepake. Akhirnya saya bilang dengan jemaat, ayo teman-temannya siapa boleh ikut. Sudah ini 2 lapangan sudah kita sewa. Siapapun boleh, ayo. Akhirnya bawalah teman-teman orang jemaat yang ada itu bawa teman-temannya. Dan teman-temannya ini teman-teman yang kurang rohani atau tidak rohani sama sekali. Kalau main itu jadi terkumpullah 20 orang, saudara, hampir 20 orang. Itu penuh dengan makian. Kalau main itu teman-teman ya kita 5 orang, salah 15 ya. 15 itu mereka kalau main pukul bolanya out, maki-maki, saudara. Ya, terus smash kena net, maki-maki lagi, maki-maki terus. Nah, saya dengar begitu ya agak risih juga. Tapi karena mulai main, berminggu-minggu main, terus saya dengar terus orang maki-maki satu saat. Saya ini pukul bola dan kepanjangan, out begitu. Ya, out begitu. Saya belum maki. Tapi tiba-tiba kata itu kayak timbul di pikiran saya. Kata yang biasa mereka ucapkan. Wow, saya pikir ini saya bahaya ini. Ya, saya ini bahaya. Apalagi setelah itu saudara banyak hal yang mereka lakukan, banyak yang salah lah. Mereka taruhan dan lain sebagainya. Wah, saya melihat ini komunitas yang tidak baik. Ya, saya bilang begini, oke, pendekatannya kita nggak bisa bersama-sama begini. Harus nanti hidup kita harus jadi pengaruh yang baik. Nanti kita akan dekati satu-satu. Akhirnya saya bubarkan itu klub bulu tangkis itu karena saya melihat sudah tidak sehat
secara rohani. Ya, akhirnya tapi tetap setelah itu kita dekati satu persatu dan banyak yang dimenangkan juga di dalam Tuhan. Akhirnya kita bikin klub baru lagi, tapi kali ini beda, ini bersifat rohani. Komunitas kita ini mempengaruhi hidup kita. Karena itu Alkitab mengingatkan kalau kita ini bergaul dengan orang-orang yang cepat gusar dan lain sebagainya, jangan sampai kita jadi gusar. Kalau Anda punya teman yang suka gusar, justru dengan hidup Anda harus mempengaruhi mereka supaya mereka berubah. Itu yang benar. Tapi kalau hari-hari ini justru gara-gara bergaul dengan mereka, Anda ikut-ikutan khawatir, cepat gusar, takut dan lain sebagainya. Mungkin Anda perlu mencari komunitas yang lebih baik lagi. Ya, contoh komunitas yang baik ya hari ini pagi ini Anda merenungkan firman Tuhan. Mungkin dalam masa pandemi ini kita susah untuk bertemu dengan orang lain, tetapi Anda bisa mengikuti acara kurenungkan firman, banyak saat teduh juga. Ya, Anda bisa bergaul dengan hal yang rohani. Ketika Anda mendengarkan khotbah, dengan perenungan firman Tuhan ini, hidupmu dikuatkan, imanmu dibangkitkan. Nah, ini yang Alkitab mau. Supaya apa? Kepercayaan kita kepada Tuhan tidak luntur. Kita menjadi orang yang terus dibangun iman kita. Kekuatan hidup kita terus dibangun. Dan disitulah karena mendengar perkataan Kristus, iman kita bangkit, kepercayaan kita bangkit. Dan dari situlah maka pintu yang namanya pintu mujizat akan dibuka buat hidup kita. Amin. Kepada siapa Anda bergaul, disitulah sebenarnya kehidupan Anda akan terjadi. Karena itu pilihlah. Ya, saringlah semua pergaulan Anda. Dengan itu saudara bisa menjaga kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, mari kita akan baca ayat 29. Ya, ayat 29. Dikatakan begini, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Yang ketiga adalah begini, saya tulis begini, kecakapan akan membawa kita pada sebuah promosi. Saudara, kecakapan itu bicara soal orang yang terlatih. Nah, orang yang terlatih itu butuh sebuah keputusan untuk tetap percaya. Ya, orang yang terlatih adalah orang yang memiliki target hidup. Orang yang terlatih adalah orang yang memilih proses yang sebenarnya, dan ketika proses terjadi maka dibentuklah karakter-karakter yang baik. Itu namanya cakap. Makanya itu saudara, kalau hari ini Anda dalam persoalan, jagalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Kenapa? Saudara, kalau bukan karena dosa, kalau karena dosa cepat minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau bukan karena dosa dan hari ini kita mengalami sebuah masalah seperti pandemi begini, ya. Kalau mengalami pandemi secara universal begini, bukan hanya orang-orang berdosa, anak-anak Tuhan pun juga kena resesi. Bukan karena dosa, tapi memang mengalami sebuah seleksi alam seperti ini. Orang bisa mengalami masalah yang sama seperti ini. Nah, Anda sedang dilatih oleh Tuhan apa? Iman kepercayaan kita. Dan saya percaya ketika Anda mau diproses seperti ini, kita akan menjadi orang yang terlatih. Nah, itu yang saya sebut dengan kecakapan. Karena apa? Anda menjadi orang yang terlatih. Begitu Anda menjadi orang yang terlatih, disebut orang yang cakap, maka seperti kata Alkitab, Anda akan mengalami promosi Tuhan. Dikatakan di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Karena itu ketika Anda mengalami proses, nikmatilah proses Tuhan. Ketika Anda mengalami sebuah persoalan atau hal-hal yang tekanan yang kita alami karena persoalan pandemi seperti ini, saudara, bersyukurlah. Karena Tuhan sedang melatih imanmu. Tuhan sedang melatih kepercayaanmu. Amin. Tuhan sedang melatih hidup Anda. Dulu waktu tahun 97-98 ketika saya mau menikah. Ya, saya menikah tahun 98. Saya ini hamba Tuhan. Ya, saya tidak ada pekerjaan yang lain kecuali hamba Tuhan. Karena itu untuk mempersiapkan pernikahan saya perlu menabung. Saya perlu mengatur dan saya atur jauh-jauh hari. 1 tahun sebelumnya saya sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Ya, tahun 97. Saya menikah tanggal 4 April tahun 98. Nah, saudara, sementara saya mempersiapkan pernikahan saya ini
sewa satu gedung. Waktu itu masih pakai dolar. Dan saya masih ingat dolarnya masih $1 masih 2.300 rupiah pada waktu itu. Nah saya pikir sudahlah saya sewa dan saya bilang saya mau saya angsur ya pembayarannya, boleh katanya. Ya udah saudara. Nah sementara saya mulai angsur pembayaran gedung itu yang pakai dolar. Tiba-tiba masih ingat ya tahun 97 di bulan September ya sebelum itu krismon terjadi di Indonesia. Betul? Krismon terjadi di Indonesia dan setiap orang baik Kristen atau bukan, anak Tuhan atau bukan, sudah mengalami persoalan yang sama karena ini adalah persoalan global. Semua mengalami masalah, termasuk saya juga mengalami masalah. Nah di tengah-tengah situasi yang seperti itu saudara, banyak pendapat, banyak orang-orang yang bilang kepada saya, sudah dibatalin dulu aja pernikahanmu. Ya ini tambah mahal loh, dolarnya tambah. Waktu itu saya masih ingat sampai 20.000, betul nggak ya? Sampai 20.000 kalau nggak salah. Waduh waktu itu kita ngalami juga, semua lagi ngalami kebingungan. Termasuk pendeta juga pada waktu itu karena pendetanya mau menikah. Jadi dalam posisi itu banyak nasihat yang begitu yang menyudutkan saya harus membatalkan pernikahan. Waduh saya dalam hati saya gimana ini ya. Akhirnya saya mencoba untuk datang kepada Tuhan. Pagi itu saya berdoa dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Memang undangan belum dibagi sih. Tapi banyak orang yang tahu tanggal 4 April tahun 98 saya menikah. Kalau batal gimana ya Tuhan? Kan malu sudah diberitahu ke sana ke batal. Dan dalam posisi yang seperti itu Tuhan tiba-tiba berkata kepada saya di Mazmur 23. Ya, Tuhanlah gembala yang baik, tak akan pernah kekurangan. Tuhanlah gembalaku, tak akan pernah kekurangan aku. Firman itu begitu hidup di hati saya. Saya mencoba untuk mengambil keputusan untuk meletakkan kepercayaan kepada Tuhan. Dan waktu itu firman Allah datang buat hidup saya. Dan firman Allah ini bukan hanya logos, bukan hanya tulisan biasa. Tapi firman Allah ini bisa berubah menjadi rema dalam hidup kita. Menjadi sebuah kekuatan yang baru. Rema itu Alkitab tulisan biasa tiba-tiba loncat menggerakkan iman kita. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Itu yang terus ada di hati saya. Saya seperti konfirmasi tetap berjalan. Nah ini yang saya sebut tadi poin 1. Apa itu? Memperhatikan, menaruh perhatian kepada hikmat Tuhan. Tuhan menuntun saya untuk terus. Akhirnya saya dengan sebuah keyakinan. Saya bilang dengan calon istri saya, kita tetap menikah. Ya, saya bilang sama orang tua saya, ya saya tetap menikah. Orang tua saya tanya, gimana nanti pendanaannya? Saya bilang tenang, Tuhan pasti siapkan, Tuhan berikan mujizat. Dan sungguh saudara, dalam persiapan itu, saya mengalami banyak mujizat. Ya, yang paling kelihatan sekali itu adalah ini, dari pihak gedung yang pakai dolar itu, dan saya tahu waktu itu sekitar 20 ribuan, $1. Tiba-tiba saya ditelepon sore itu saya ditelepon, dia bilang, Pak Yudi, ini dari manajemen gedung ini, ya, Bapak kira-kira mau melunasi uang gedung nggak? Saya bilang ya saya mau, tapi kan ini kalau di total semua sekarang ini kan uangnya belum cukup. Iya Pak, gini Pak, ini telah kita putuskan untuk Bapak. Kalau Bapak mau melunasi besok, maka rate-nya kita turunkan dari 20.000 menjadi 4.400 untuk buat Pak Yudi. Saya kaget. Jauh banget turunnya dari 20.000 ke 4.400. Saya bilang sama yang manajer sana, sebentar saya hitung uang saya dulu. Akhirnya saya hitung uangnya, ternyata cukup saudara. Cukup. Tabungan saya cukup untuk melunasi uang gedung itu. Akhirnya besok pagi saya ambil uang saya bayar. Lunas. Wah begitu saya terima surat lunas, kwitansi lunas itu. Saya senang banget, saya bilang Tuhan mujizat itu belum habis sampai hari ini. Ketika aku meletakkan kepercayaan dan aku berjalan dalam hikmat Tuhan. Tuhan itu memberikan mujizat demi mujizat. Saya percaya hari ini pun. Ketika Anda berjalan dalam tuntunan Tuhan. Anda berjalan dalam hikmat Tuhan. Maka mujizat itu pasti menyertai hidupmu. Amin. Amin. Karena itu terlatihlah. Apapun yang kita alami hari ini, jangan mengeluh dulu. Jangan mudah untuk bersungut-sungut. Tapi belajarlah untuk bersyukur. Bahwa Tuhan sedang melatih tanganmu, melatih hidupmu untuk menjadi cakap. Untuk hanya satu tujuan. Apa itu? Mempromosikan hidupmu. Untuk memberkatimu.
Memberkati kita itu bagi Tuhan gampang. Anytime, kapanpun Tuhan itu seperti membalikkan tangan kita itu. Terlalu gampang Tuhan memberkati kita. Tapi Tuhan itu lebih tertarik kepada apa? Karakter Kristus yang dilahirkan dari hidup Anda. Karena itu saudara, waktu Anda mengalami persoalan, nikmati aja. Enjoy. Bersyukur kepada Tuhan. Terus sendengkan telingamu pada hikmat Tuhan. Bangun hidupmu dengan Tuhan. Tinggallah di hadirat Allah. Saya percaya tuntunan Tuhan ada di situ. Dan Anda akan menjadi orang yang cakap, kata Alkitab. Disitulah promosi Tuhan akan datang. Karena Anda adalah orang-orang yang telah terlatih. Terus menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Untuk itu saudara, pagi hari ini mari kita belajar 3 hal. Ya, untuk supaya kita ini menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Yang pertama adalah berilah perhatian kepada hikmat Tuhan. Disitulah Tuhan akan menuntun hidup kita. Lalu yang kedua, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Perhatikan komunitasmu. Lalu yang ketiga adalah kecakapan akan membawa kita pada sebuah promosi. Orang yang cakap dan mau dilatih oleh Tuhan, orang ini akan diangkat oleh Tuhan. Dan hidupnya akan sungguh-sungguh melihat pertolongan, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Amin, amin. Karena itu tetaplah setia untuk mengikut Tuhan. Di dalam banyak hal dalam hidup kita. Menjadilah orang yang terus kuat dalam apapun. Ya seperti lagu tadi, sampai akhir hidup menutup mata, sampai akhir aku menutup mata sekalipun. Aku mau tetap kedapatan menjadi orang yang setia. Menanti janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai akhir hidup kita. Nanti ketika di ujung akhir hidup kita. Saudara, ketika Anda bertemu dengan Tuhan. Sampai dengarkan satu kalimat ini. Saya rindu untuk mendengar kalimat ini. Apa itu? Sabaslah hambaku yang setia. Masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Oh, saya ingin mendengar perkataan Tuhan di hidup ini. Karena itu saudara, tetap milikilah kesetiaan. Jangan tukarkan Tuhan dengan apapun. Jangan tukarkan Tuhan dengan gara-gara persoalan Anda mulai menjual Tuhan dengan keuntungan pribadi. Dengan cara berlaku curang, berbohong, menipu orang dan lain sebagainya. No. Itu bukan jalan kita. Jalan kita adalah meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Nah, sebentar saya akan berdoa buat saudara. Hari-hari ini saudara yang mengalami pergumulan, mengalami persoalan. Percayalah Tuhan ada di sini. Dia masih ingin menolong Anda. Amin. Untuk itu mari kita nyanyikan lagu ini. Sampai akhir ku menutup mata. Katakan, ku tetap setia. Menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari katakan dengan imanmu. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Boleh gak sekali lagi katakan ini? Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Oh, ku tetap setia untuk melayanimu. Sebentar saya mau berdoa bagi orang-orang yang hari-hari ini engkau di dalam persimpangan, di dalam situasi keadaan yang membingungkan dan Anda perlu mengambil keputusan. Saudara,
Jangan menuruti keinginan kedaginganmu. Putuskan untuk Anda tetap percaya kepada Tuhan. Dan itu yang akan membuat kita tetap kuat. Dan saya percaya Anda sedang dilatih oleh Tuhan untuk menjadi cakap. Dan kecakapan tadi mendatangkan promosi dalam hidup Anda. Tetap bersyukur untuk apapun yang Anda alami. Perhatikan, taruh perhatianmu kepada hikmat Tuhan. Perhatikan komunitasmu hari-hari ini, dekatkan dirimu kepada orang-orang yang membawamu bertumbuh secara rohani. Supaya kehidupan kita ini menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Lalu izinkan Tuhan itu melatih hidup kita menjadi orang yang cakap. Amin. Amin. Saya percaya Tuhan akan membawa kita kepada keberhasilan. Untuk itu mari, apapun yang kita alami pagi ini, ayo kita datang kepada Tuhan. Dengan sebuah keyakinan, mujizat Allah masih terjadi buat hidup kita sampai hari ini. Amin. Nah, saya akan berdoa untuk Anda. Ada beberapa permohonan doa yang sudah masuk, ya. Mari kita akan berdoa supaya hidup kita ini mengalami mujizat Tuhan. Dan saya percaya Tuhan masih mendengarkan doa kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar hamba meletakkan tangan pada tablet ini di mana ada banyak permohonan doa yang sudah dinaikkan. Dan dari tulis, aku berdoa supaya hari ini terjadi penerobosan secara rohani di dalam kehidupan orang-orang yang melihat secara langsung, mendengar, yang mengikuti acara kurenungkan firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Yesus, untuk orang-orang yang mengalami persoalan dalam keuangan, mereka yang terlilit hutang, aku berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, maka setiap hutang itu bisa dilunasi oleh karena mujizat Tuhan. Ampuni kalau beberapa waktu yang lalu kami melakukan kesalahan, keserakahan, ambisi-ambisi yang salah sehingga kami salah di dalam memperhitungkan, mengelola keuangan kami. Tuhan ampuni. Tapi hari ini kami mau datang dengan hati yang hancur di hadapan-Mu. Kami bawa perkara kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Sehingga setiap orang yang hari ini terlibat, terjerat dalam hutang, mereka akan keluar dari jerat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hutang akan dilunasi dengan cara Tuhan. Kami tidak mau lari, tidak boleh lari juga. Harus dihadapi, harus tetap membayar. Karena Tuhan beri kami kemampuan, Kau yang memberkati kami. Sehingga setiap hutang akan dibayar dengan lunas. Dan kami boleh mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Yang kedua, hamba berdoa untuk orang-orang yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ada beberapa orang yang sakit demam berdarah. Ya, demam berdarah dalam nama Yesus aku perintahkan menjadi normal. Dalam nama Yesus penyakit demam berdarah keluar dari orang-orang ini. Dalam nama Yesus aku perintahkan sekarang penyakit demam berdarah engkau tinggalkan orang ini. Dan minta biar mujizat Allah terjadi, kesembuhan sekarang. I speak healing. Aku memperkatakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus ada benjolan di punggung. Aku berkata sekarang menjadi mengecil bahkan hilang di dalam nama Yesus. Benjolan aku memperkatakan hari ini di dalam nama Yesus engkau mengecil bahkan hilang di punggung ini, disembuhkan dan menjadi normal kembali dalam nama Tuhan Yesus. Untuk orang-orang yang mengalami masalah di dalam kandungan, kiste, miom atau apapun juga, dalam nama Yesus aku kutuki tumor ini dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus, dan tubuh itu ditahirkan menjadi sembuh normal kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Aku berdoa juga untuk orang-orang yang merindukan keturunan. Sudah 10 tahun berdoa untuk keturunan. Minta Tuhan, hamba berdoa, minta mujizat-Mu sekarang. Aku percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kandungan menjadi subur. Dan benih ilahi diletakkan di dalam kandungan ini. Dan tahun depan anak akan lahir. Tahun depan seorang anak akan lahir dalam keluarga ini. Di dalam nama Yesus. Aku memperkatakannya dengan iman hari ini. Dalam nama Yesus terima mujizat Allah sekarang. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh Ramatakara, terima kasih ya Tuhan. Aku percaya mujizat-Mu yang terjadi hari ini. Saya melihat ada beberapa orang yang mengalami masalah di dalam pernafasan atau hidungnya. Yang berhubungan dengan hidung. Beberapa orang yang mengalami sinusitis. Hari ini Tuhan mau menyembuhkan Anda. Di dalam nama Yesus. Ya, penyakit sinusitis engkau lepaskan.
dari orang-orang ini. Dalam nama Yesus, aku perintahkan semua pernafasan ini menjadi normal, tidak pilek lagi, ya, menjadi normal, sembuh di dalam nama Yesus. Terima mujizat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Katakan ini, sampai akhir ku menutup mata. Katakan ini, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Sekarang terimalah berkat daripada Allah. Kekuatan Tuhan mengalir atas hidupmu, sehingga hidup Anda menjadi orang yang terus mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Hidupmu mengalami kemenangan karena kepercayaan kepada Tuhan. Itu tidak akan pernah meninggalkan hidup Anda. Mujizat penyertaannya, kuasanya dalam kehidupan kita. Mulai hari ini sampai selamanya. Sepanjang hari ini, biar sukacita Allah ada dalam hidup Anda. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.